Kalau kita lihat nih teman-teman, ketika aku baca berita ada ibu tega bunuh anak kandungnya karena masalah ekonomi lalu dia bunuh diri. Anak bunuh ibu kandungnya karena gak dikasih uang setiap hari. Apa iya kita masih mau ngeluh gara-gara hari ini berat sama pekerjaan kita? Apa iya kita mau ngasih ngeluh karena bisnis kita tidak sesuai rencana? Apa iya kita masih ngeluh karena hari ini kita gak bisa piknik dan tamasya? Oke teman-teman, pertanyaan yang sering muncul belakangan ini adalah, Mbak Analisa, aku merasa diri aku gak berharga. Aku merasa seperti gagal dan aku merasa seperti jauh banget dari target-targetku sebelumnya. Kadang-kadang perasaan yang kita rasakan terhadap diri kita tentang ketidakberhargaan atas pencapaian yang mungkin belum sesuai rencana, ini tuh menjadi sebuah value yang kita pertanyakan terhadap diri sendiri loh. Nah, beberapa orang tuh mempertanyakan, kok bisa sih hidup dia enak, kok bisa sih dia dapat privilege ini, kok bisa sih dia dapat title tertentu, tanpa melupakan satu aspek yang mungkin selama ini sering kita lupakan juga. Ada loh orang yang talented untuk lahir sebagai orang yang self-motivated, tapi ada juga yang enggak. Pengennya sih sukses kayak dia, tapi hari gini kita masih nggak tahu apa yang mau dicari dalam hidup kita. Sehingga motivasi untuk melakukan lebih pun juga nggak muncul. Apalagi actionnya, motivasi saja nggak ada. Apalagi kalau kita bicara tentang concrete behavior yang muncul pada orang tersebut. She knows exactly apa yang dia butuhkan dan dia inginkan dalam hidupnya. Tapi satu sisi aku melihat ada orang yang berjalan seperti, ya udahlah ngalir aja lah, kalau gagal ya dicoba lagi. Sebenarnya mana sih yang benar? Nggak ada patokannya. Karena dua-duanya itu adalah pilihan kita. Yang paling penting adalah jangan lupa ketika kita menjalankan dua hidup dengan pola yang berbeda, harga diri kita lah yang harus kita jaga. Jangan biarkan orang lain mengambil value kita dan jangan tentukan value ini oleh orang lain. Siapa yang akan menentukan value kita kalau bukan kita? Orang lain. Maka bagaimana cara kita untuk menentukan value kita? Oke, teman-teman, coba ditanya lagi deh ke diri kita. Apa sih sebenarnya yang pengen kita dapetin dalam hidup? Pada saat hari ini tingkat bunuh diri semakin melonjak. Menurutku tuh ini sudah pada tahap Indonesia sedang fase krisis yang luar biasa. Belum lagi kasus korupsi yang tega dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki nurani. Yang menurutku ini menjadi satu tantangan juga buat kita. Apakah bisa kita bersama-sama melalui krisis yang disebut sebagai krisis pandemi? Belum lagi masalah pendidikan. Ketika aku masih melihat banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan karena harus sekolah dari rumah. Kayak aku belum lama dengar dari mbak yang kerja di rumahku, anaknya SMP dan SD, dan aku tanya, karena dia baru masuk kerja di tempatku, aku tanya, mbak kok gak nelpon sih? Mbaknya gak punya handphone. Kata dia, anak saya gak punya handphone. Hah? Terus sekolah online-nya gimana? Dia bilang, nebeng ke tempat tetangga. Di saat kayak gitu masih ada nih yang mengambil kesempatan untuk bantuan sosial. Aku gak tahu lagi ya, harus optimis yang dijaga seperti apa nih supaya Indonesia bisa bangkit dari semua krisis ini. Oke teman-teman, let's fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Yaitu tanya lagi ke diri kita, kalaupun di luar terjadi krisis, bagaimana diri kita supaya tidak mengalami krisis itu? Tentukan vision goals kita, kemana arah layar kita yang mau kita tuju. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa hidup itu harus antusias. Kalaupun masalah kita datang berganti, bertubi-tubi, antusias kita tuh gak boleh pergi gitu. Orang yang punya antusias, even dia lagi jelasin masalah yang dia hadepin, seberat apapun dia mendapatkan masalah itu, ceritanya tuh penuh dengan antusias gitu. Dia menjadikan masalah itu adalah guru dia, sehingga ketika menceritakan gurunya datang, ya dengan antusias. Tapi ada orang yang punya masalah dan ceritanya udah gak antusias. Biasanya orang-orang ini gak akan endurance. Jadi yang berikutnya adalah endurance kita nih dijaga. Kalau kita lihat nih teman-teman, ketika aku baca berita ada ibu tega bunuh anak kandungnya karena masalah ekonomi lalu dia bunuh diri. Anak bunuh ibu kandungnya karena gak dikasih uang setiap hari. Apa iya kita masih mau ngeluh gara-gara hari ini berat sama pekerjaan kita? Apa iya kita mau ngasih ngeluh karena bisnis kita tidak sesuai rencana? Apa iya kita masih ngeluh karena hari ini kita gak bisa piknik dan tamasya? Inilah saatnya kita punya satu daya tahan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pandemi ini tuh seolah mengajarkan kita tentang banyak hal dalam kehidupan teman-teman. Bagaimana kita tutup tahun ini dengan satu spirit baru. Bagaimana kita tidak boleh menyia-nyiakan hari-hari terakhir untuk meraih lagi vision goals kita. Untuk merangkai lagi antusiasme kita. Untuk melihat lagi apakah endurance kita bisa ditingkatkan dan bagaimana kita bisa ada di titik itu.
bagaimana kita ada di level yang spirit kita harus dijaga. Oke, teman-teman, ketika kita bicara tentang value dan personal value itu sepenting apa? Itu ibaratnya ya, kalau aku lihat kalau kita tuh jadi Iron Man ya, mau kayak apapun musuhnya ya kita tetap jadi Iron Man. Mau kita tuh mobil tua, kalau emang kita itu berharga dan kita akan dicari sama orang lain. Aku melihat orang-orang sukses dengan title-nya, dengan privilege yang dia miliki, dia punya value yang berbeda. At least dia punya satu reason kenapa dia harus meraih apa yang dia inginkan. Motivasi itulah yang dia punya, yang gak dimiliki sama orang lain. Pertanyaannya, kalau saya terlahir sebagai orang yang gak punya motivasi, gimana Mbak Analisa? Saya kayaknya sampai gak tahu personal reason saya apa, personal value saya apa. Kalau kita gak tahu jawabannya apa, jangan salahkan ketika orang lain menentukan value-mu. Jangan salahkan ketika orang lain menentukan kenapa kamu harus melakukan sesuatu. Jadi langkah pertama di 2021, tentukan value-mu. Personal value yang dibentuk dari sebuah envision goals. Envision goals yang diiringi dengan sebuah rasa antusias menyambut hal yang baru. Jadi teman-teman, semangat buat kalian semua yang sekarang lagi terpuruk, yang lagi jatuh, yang lagi cemas, yang lagi khawatir. It's okay, normal kita rasain itu. Tapi jangan pernah satu hal, personal value kita diambil oleh kecemasan yang kita rasakan di tengah situasi ini. Terima kasih udah selalu membersamai APDC Indonesia. Kalau Instagramnya ya, analisa.widianingrum juga, dan beberapa platform lainnya yang aku bangun untuk mengedukasi teman-teman, empowering teman-teman, dan encouraging semangat kita. Yang pastinya thank you banget buat para subscribers yang udah selalu komen, share video ini. Aku ngerasa ini yang membuat satu valueku tahu kenapa aku dan tim gak boleh berhenti untuk bikin konten. Seneng loh waktu itu ada yang komen, Mbak biasanya hari Rabu tuh YouTube-nya Mbak Ana ini nih upload video baru, kok ini udah hari ini gak ada, berarti artinya kalian nunggu-nunggu. Sorry ya, aku lagi banyak banget kesibukan kemarin, jadi sempat ke-skip beberapa kali untuk gak bikin konten. Tapi insya Allah kalau kalian pengen aku share sesuatu dengan kalian, coba lihat di kolom chat ini, apa sih yang teman-teman pengen aku bahas di tahun 2021. Kira-kira 2021 ada masukan apa nih buat channel Analisa? Mungkin bosen sama backgroundnya, mungkin bosen liat aku ngomong mulu, atau mungkin bosen ngebahas psikologi. Boleh loh kalian kasih masukan buat kita supaya kita tahu nih kira-kira konten apa yang akan mewarnai di 2021 nanti untuk Analisa Channel. Terima kasih ya udah nonton Analisa Channel selalu. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.